Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Sehat semua ya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Kuni dipimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih. Ya, semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Anjani. Nah, pastinya kita sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Siap? Nah, siap ya. Harus siap semua. Tuh. Karena bahasa Indonesia itu sangat penting, nak. Dalam kehidupan kita, nanti di dunia kerja, Anda pasti akan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa pengantarnya. Ya, terkecuali Anda bekerjanya di luar negeri. Pertemuan kita kali ini mengenai ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Tadi sudah disebutkan. Apabila di pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai struktur teks negosiasi, maka sekarang kita akan membahas ciri kebahasaan dari teks negosiasi. KD dan IPK yang akan kita pelajari mengenai analisis isi struktur dan ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Struktur teks negosiasi telah kita pelajari kemarin. Ya. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah mengenai ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Silakan disimak video berikutnya. Ya, silakan disimak. Dari video yang telah disimak tadi, ada berapa yang disampaikan oleh Bu Kiki? Ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Ada 8. Sementara yang di buku kita dari LKPD yang saya kirimkan ada berapa? Ada 10. Ya. Nah, berarti ada perbedaan ya. Ada 2. Coba sekarang, ya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mana yang tidak ada di video pembelajaran Bu Kiki? Ya, mana yang tidak ada di video pembelajaran Bu Kiki tadi? Ya, ayo silakan. Ya, silakan kayaknya. Baik, ya, itu ya 2 ya yang tidak ada itu. Yang pertama bersifat memerintah atau kalimat perintah. Yang kedua itu adalah kalimat kontras. Itu yang tidak ada di pembahasannya Bu Kiki. Nah, kalau ini LKPD yang saya kirimkan itu, ya, ini dari buku ajar yang kita punya ya. Ya. Nah, kita lihat ciri kebahasaan teks negosiasi tadi. Ya. Yang pertama adalah kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Baik, siapa namanya? Adel. Ya, apa itu kalimat persuasif, Adel? Baik, kalimat yang bersifat mengajak atau mempengaruhi orang lain. Mengajak ya, persuasif itu lebih tepatnya. Baik, ada yang mau menambahkan? Atau sama dengan Adel? Sama ya. Jadi kalimat persuasif itu kalimat yang berisi ajakan, ya, agar orang lain terpengaruh. Nah, kita di sini tugasnya adalah akan menganalisis teks negosiasi. Akan tetapi sebelum kita menganalisis teks negosiasi, kita lihat terlebih dahulu langkah-langkah dalam menganalisis teks negosiasi. Yang pertama adalah baca teks negosiasi secara
keseluruhan dengan cermat. Tuh, ya. Yang pertama itu adalah kita baca teks negosiasi secara keseluruhan. Kenapa? Kita mau menganalisis teks, gitu kan? Kalau kita ingin menganalisis film, berarti bukan baca kan? Tapi simak atau saksikan atau tonton, gitu ya. Kemudian, yang kedua adalah mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam teks negosiasi. Tadi unsur-unsurnya, ciri kebahasannya, apa saja yang ada. Kemudian, yang ketiga adalah membaca ulang. Baca lagi. Setelah diidentifikasi, kemudian baca lagi. Kemudian, yang keempat adalah analisis ciri kebahasaannya. Yang selanjutnya adalah baru menetapkan hasil atau menulis ulang. Nah, menulis ulangnya nanti yang akan kita lakukan adalah menggunakan teknik mind mapping. Ya, dalam membuat mind mapping itu, saya akan memberikan kebebasan, terserah mau dibuatnya itu dalam bentuk bangunan atau apapun. Silakan, kreasi kalian. Ya, saya berikan waktu 20 menit cukup. Ya, saya berikan waktu 20 menit. Silakan sekarang perwakilan kelompok ambil kertas karton yang ada di depan. Sesuai keinginan kalian saja warnanya, itu sudah saya bedakan. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Silakan ambil satu-satu dengan ya jangan berebut. Ya, silakan ambil satu-satu. Silakan bekerja sama dengan teman sekelompoknya ya. Tapi tidak boleh bekerja sama dengan kelompok yang lain. Langsung saja ke jawabannya. Ya. Baik, 3 menit lagi. Ayo, silahkan diselesaikan. Hei kawan-kawan, ini hasilnya nanti akan kita tempel di mading sekolah. Ya. Iya, ya. Baik, waktunya sudah habis. Baik, sudah, silakan. Saya minta meja yang tadi digunakan tolong dirapihkan terlebih dahulu sebelum pindah ke meja kalian masing-masing. Ya. Karena nanti ada teman kalian yang akan menggunakan ruangan ini juga, ya. Tuh, kita akan berbagi sesi dengan teman yang lain. Nah, untuk kelompoknya uji, saya meminta kalian untuk mempresentasikan kalimat bagian 1 dan 2-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pilihan dari negeri. Di sini saya akan menjelaskan perspasi dan deklaratif. Sebelumnya yang tahu kalimat itu kalimat apa? Kalimat mengajak. Ini ada contohnya. Tentunya terlalu mahal, Pak. Bolehkah saya menawar? Uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau masuk 8.000 saja? Saya harap Bapak mau membantu ini untuk tugas sekolah saya. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan ciri teks kebahasaan. Ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang terlalu paham, saya Pinya dan Adelia. Kami akan mempresentasikan tentang ciri kebahasaan teks negosiasi, yaitu bahasa konten. Di sini ada contohnya, itu anak
selamat siang. Anak, baik Pak, terima kasih. Anak, ini uangnya Pak, saya Pak. Terima kasih telah membantu saya. Jaga, ya sama-sama, terima kasih sudah membeli buku untuk saya. Anak, selamat siang Pak. Ya, baik. Terus selanjutnya kalimat Pronomina ya pronomina persona mana? penggunaan kata saya Pak. Penggunaan kata saya. Baik. Itu ya. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ya hebat. Ya. Nah ini saya suka dengan keaktifan di kelas ini. Ya, silakan sekarang dirapihkan dulu pekerjaannya. Sebelum berakhir, barangkali ada yang mau berkomentar, mungkin ada kesulitan-kesulitan. Uji, ada tidak kesulitan selama pembelajaran tadi? Dalam membuat mind mappingnya Pak. Kemudian ada yang mau memberikan kesimpulan? Mengambil kuning, silahkan. Ya, simpulkan. Ciri kebahasan teks negosiasi ini ada berapa? Kemudian sebutkan. Ada bahasa negosiasi bahasanya sama antara kedua belah pihak. Yang ketiga menggunakan kontribusi, yaitu kata untuk contohnya kalau begitu meskipun walaupun. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas konstruksi dari teks negosiasi. Di rumah ya, saya minta kalian buat teks negosiasi. Bebas ya. Karena negosiasi itu kan tidak melulu sekedar jual beli ya. Kalian dengan ibu, dengan orang tua, itu kan terbiasa negosiasi ya. Masalah uang jajan dan sebagainya kan. Nah, boleh kalian buat teksnya. Tidak usah panjang, yang penting kalian minimal itu unsur-unsur atau ciri-ciri kebahasannya itu ikut di sana. Ya. Baik, sebelum kita pulang, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan Kuni seperti biasa untuk doa dipimpin. Ya, belum pulang, doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.